beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-27 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Arda Raja, Sudibianto dan Wawan Gewe sebagai prajurit, Mamok Pratomo sebagai Kertanegara, Wahyu sebagai Mengci, Otis Perkasa sebagai Wong Chao, Ape Burhan sebagai Canpi, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Heri sebagai Diah Wijaya, Iwan sebagai Prana Raja, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Arda Raja terus melangkah dan tubuhnya segera lenyap di balik dinding yang membatasi Paseban Agung dan Wisma Pangeran-Pangeran Singasari. Entah apa yang direncanakan menantu Kertanegara itu, tak seorang pun tahu. Sementara itu, di tempat lain nampak Prana Raja mengantarkan Mengci dan teman-temannya menuju rumah penginapan. Bagaimana kesan tuan-tuan tentang negeri kami? Oh, negeri yang bagus. Saya lihat tanah-tanah di negeri tuan subuh-subuh. Tanamannya tumbuh dengan baik sekali. Ya. Rakyat di negeri tuan tentu hidup makmur. Rakyat Singasari memang tidak pernah kekurangan bahan makanan. Ya. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di desa-desa? Apakah juga hidup dengan senang dan bahagia? Tentu saja mereka hidup dengan senang dan bahagia. Ya, mereka itu orang-orang sederhana.
Orang-orang seperti itu mudah puas dan tidak terlalu muluk-muluk yang diinginkannya. Oh ya, apakah tuan-tuan menyukai kesenian? Oh, apakah di sini ada banyak macam kesenian? Barangkali Tuan bermaksud mengajak kami menikmati kesenian negeri Singasari. Negeri kami kaya juga akan kesenian. Hanya negeri yang kaya kesenian menunjukkan bahwa rakyatnya cerdas. Boleh juga kami melihat kalau memang disediakan. Di istana ada beberapa kelompok kesenian yang bisa diandalkan. Kalau tuan-tuan berminat, kami bisa menyuruh mereka bermain di hadapan tuan-tuan. Boleh. Oh, kami ingin menonton kesenian dari negeri tuan. Iya. Kalau begitu nanti malam, tuan bertiga akan kami jemput. Tuan-tuan bisa menikmati tari-tarian ataupun nyanyian-nyanyian dari para seniman dan seniwati Istana Singasari. Terima kasih. Kalau begitu kalian harus sabar menunggu. Utusan kerajaan Mongolia itu nampaknya girang sekali melihat kesenian kita, Gusti. Iya, benar Gusti Arda Raja. Bahkan ada salah seorang di antaranya minum tuak sampai mabok. Itu lebih bagus. Di mana-mana orang mabuk selalu menjadi biang keributan. Apakah kami boleh melukai mereka, Gusti? Tidak boleh. Kau tidak kuizinkan melukai mereka. Kalau sampai hal itu terjadi, nyawa kalian tidak akan selamat. Oh, iya Gusti. Kalian hanya kusuruh menyerang mereka. Kalian bisa melakukannya pada saat mereka keluar dari pintu gerbang istana. Iya. Dan ingat, kalian tidak boleh sampai tertangkap. Begitu terjadi pertarungan sengit, kalian harus segera kabur dan menghilangkan jejak. Cukup jelas? Jelas, Gusti. Nah, kalian berangkat sekarang. Awas, jangan sekali-kali kalian menyebut-nyebut namaku kalau sampai tertangkap. Iya, Gusti. Baik. Malam telah agak larut ketika Mengci dan kawan-kawannya meninggalkan ruang kesenian Istana Singasari. Dua orang prajurit ditugaskan mengawal mereka sampai ke rumah penginapan. Indahnya negeri ini, nyanyian yang merdu, talian yang memikat hati. Alangkah sedapnya bau arak Singasari. Sedap sekali. Santi, kita harus segera sampai di rumah penginapan itu. Halumnya bawa aku. Sehalum mulut gadis-gadis dari lembah Butang Payah. Ayo jalan. Di mana-mana orang mabok selalu membuat susah teman-temannya. Aduh, tadi sudah kuperingatkan jangan terlalu banyak minum. Kau masih nekat juga. Capek sekali. Jangan harap kau akan kami gendong sampai rumah penginapan itu. Ayo jalan. Aduh, ini sudah larut malam. Hei, awas! Kalian prajurit Singasari? Mengapa kalian menyerang kami? Mengci dan dua orang temannya terkejut melihat serangan dua orang prajurit Singasari yang tiba-tiba muncul dari sudut pintu gerbang yang gelap.
Sementara 2 prajurit lainnya yang ditugaskan mengawal utusan kerajaan Mongolia itu ragu-ragu untuk bertindak. Suasana malam menjadi gaduh. Beberapa orang prajurit jaga segera datang ke tempat kejadian. Kami atas nama pemerintah Singasari sangat menyesalkan kejadian ini. Tapi sebenarnya bagaimana peristiwanya, Tuan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Kami bertiga sedang berjalan. Setelah selesai melihat pertunjukan kesenian, salah seorang di antara kami ada yang mabuk. Waktu kami sudah melewati pintu gerbang, mendadak ada 2 orang prajurit Singasari menyerang kami. Iya, kami terpaksa membalas serangan mereka sambil melindungi salah seorang teman kami yang sedang mabuk. Kami tidak mengerti mengapa hal itu sampai terjadi. Tuan harus mengerti. Bukankah Tuan yang harus bertanggung jawab atas keamanan daerah sekitar istana? Iya. Kenapa Tuan sendiri yang mengatakan begitu? Iya. Kami mengaku bersalah. Kami telah teledor menjaga tuan-tuan. Ya, mestinya hal ini tidak boleh terjadi. Saya berjanji akan terus mengusut peristiwa ini. Kalau sampai di antara kami ada yang luka atau cedera, buntutnya bisa panjang. Iya, Kaisal kami tentu tidak akan terima begitu saja. Baiklah. 2 kali kami telah berlaku teledor. Dan kali ini pun kami minta maaf atas kelalaian itu. Sudahlah. Kami tak ingin bicara lagi soal ini. Hanya kami sangat menyayangkan bahwa di negeri yang indah ini kami terpaksa merasa kurang aman. Atau barangkali kehadiran kami tidak disukai. Tuan jangan berkata begitu. Tapi saya terpaksa berkata begitu. Ada apa semua ini? Mengapa kami sampai dibokong 2 kali? Iya. Bagaimana, Paman Musora? Gusti, hamba yakin ada yang berdiri di belakang peristiwa ini. Ya, apakah Paman mencurigai seseorang? Maaf, Gusti. Hamba tidak berani mengatakannya. Ya, bagaimana dengan Adi Ardaraja, Paman? Sekali lagi, maaf, Gusti. Hamba tidak berani mengutarakannya. Peristiwa ini pasti akan digunakan untuk memancing kemarahan Ayahanda Prabu, Paman. Iya. Agaknya memang begitu, Gusti. Karena itu kita harus dapat mengendalikan Sang Prabu, agar jangan sampai terburu nafsu. Ya, keadaan akan semakin bertambah sulit kalau sampai Ayahanda Prabu tidak bisa mengendalikan diri, Paman. Dan itulah yang diharapkan orang-orang yang berdiri di belakang layar peristiwa ini. Hamba kira kalau sampai terjadi perang antara Singasari dan kerajaan Mongolia, tentulah ada pihak yang merasa untung, Gusti. Jelas. Kerajaan gelang-gelang yang akan memanfaatkan keuntungan itu, Paman. Sekarang, mereka mempunyai bala tentara yang jumlahnya di luar ketentuan sebagai negara bawahan, Paman. Iya. Kalau sampai gelang-gelang memberontak pada saat Singasari sudah menjadi lemah, tentulah usaha mereka akan berhasil, Paman. Dan hal itu sangat tergantung dari sikap Sang Prabu besok. Pada saat harus menjawab surat Kaisar Mongolia itu, Gusti. Baiklah, Paman. Kita tunggu saja besok. Mudah-mudahan kita bisa mempengaruhi Ayahanda Prabu agar tetap bijaksana dalam menilai persoalan ini, Paman. Mana Gusti Ardaraja? Kok tidak ada di sini? Apa sebenarnya maksud Gusti Ardaraja menyuruh kami menyerang utusan Mongolia itu?
Untung saja mereka cukup tangguh. Permainan pedang mereka cukup hebat. Barangkali setingkat dengan permainan pedang Tuan Jarawaha atau Ganggadara. Pasti mereka pun prajurit pilihan di negerinya sendiri. Aku mendengar kuda. Mungkin itulah Gusti Ardaraja. Oh, Gusti Ardaraja. Bagaimana tugasmu? Sudah kau laksanakan dengan baik? Sudah, Gusti. Bagus. Sekarang ikutlah aku. Kemana, Gusti? Kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Kau harus melaporkannya secara lengkap. Dan setelah itu, kau boleh menerima hadiahnya. Terima kasih, Gusti. Ayo ikut aku. Baik, Gusti. Nah, rasanya tempat ini cukup aman. Sekarang kau boleh mulai dengan laporanmu, prajurit. Jangan kurangi atau ditambah-tambah. Laporkan apa adanya saja. Sepertinya kita sudah berada di pinggiran kota Singasari, Gusti. Mengapa? Kau takut? Cepat laporkan tugas yang sudah kau kerjakan itu. Baik, Gusti. Tapi sebelumnya hamba mohon ampun, Gusti. Mengapa harus minta ampun? Apa kau melakukan kesalahan? Ya. Hamba terpaksa membunuh teman hamba, Gusti. Ketika sedang terjadi pertarungan sengit dengan 3 orang asing itu, Gusti. Mengapa harus membunuh temanmu sendiri? Soalnya dia tertangkap, Gusti. Dia tidak sempat melarikan diri. Hamba takut peristiwanya ini bocor, Gusti. Maka hamba terpaksa menusuknya dengan pedang sebelum dia kabur meninggalkan alun-alun Singasari. Coba kau ceritakan peristiwanya dari awalnya. Oh, baik, Gusti. Waktu itu kami menunggu di sudut pintu gerbang yang gelap. Seperti apa yang Gusti Ardaraja perintahkan pada kami. Lalu kami mendengar 3 orang utusan itu berjalan dengan dikawal 2 orang prajurit. Salah seorang di antara mereka berjalan sempoyongan karena mabok, Gusti. Kemudian setelah kurang lebih 10 langkah dari pintu gerbang, kami segera menyergap mereka. Bagaimana dengan 2 prajurit yang mengawal mereka? Mereka kelihatan bingung, Gusti. Mereka tidak berbuat apa-apa. Hanya melihat saja pertarungan sengit di antara kami. Tapi karena keributan itu, maka muncullah para penjaga regol dan para prajurit peronda yang kebetulan bertugas keliling pada berdatangan, Gusti. Lalu segera kabur kau, iya? Iya. Semula hamba masih berusaha menarik tangan teman hamba agar segera kabur, Gusti. Tapi nampaknya dia terluka di bagian kakinya. Melihat teman hamba tak mungkin diajak kabur, maka hamba mengambil keputusan untuk membunuhnya. Ampun, Gusti. Ampun. Hamba benar-benar terpaksa membunuh teman sendiri. Sudahlah. Kau tidak bersalah. Karena itu tidak perlu minta ampun. Temanmu itu memang sudah seharusnya mati. Sebab kalau kau biarkan hidup, bisa membuat rencanaku berantakan. Oh, Gusti, ada orang-orang berkuda menuju kemari, Gusti. Kenapa? Kau takut? Seorang prajurit tidak boleh gentar menghadapi bahaya apapun juga. Tapi, Gusti, siapa tahu mereka itu para perusuh. Siapa tahu mereka itu orang-orang jahat yang sering mengacau Singasari akhir-akhir ini, Gusti. Mereka sudah dekat. Kita lihat saja siapa mereka itu. Gusti, mereka berpakaian prajurit.
Mereka memang prajurit. Apa kau tidak bisa mengenali pakaian seragam mereka? Oh, sepertinya prajurit dari kerajaan Gelang-Gelang. Iya, mereka memang prajurit dari kerajaan Gelang-Gelang. Karena itu, kita tidak usah takut. Bukankah aku putra Sang Prabu Jayakatwang, raja dari Gelang-Gelang? Tapi, mengapa Gusti Ardaraja membawa hamba ke tempat ini? Turunlah dari kudamu, prajurit. Aku akan memberimu hadiah atas jasa-jasamu membantuku. Prajurit, tidakkah kau punya kesopanan sedikit pun? Aku adalah Ardaraja, putra mantu Sang Prabu Kertanegara. Kau berani masih duduk di punggung kudamu sementara aku sudah berada di bawah. Cepat turun. Baik, Gusti. Hamba akan turun. Kemari, mendekatlah padaku. Baik, Gusti. Dengar, kau adalah seorang prajurit yang cerdik. Kau telah mengambil keputusan yang tepat dengan membunuh temanmu sendiri. Soalnya, hamba takut rahasia peristiwa ini akan bocor, Gusti. Memang kau benar. Rahasia peristiwa itu tidak boleh bocor. Tapi dengan terbunuhnya prajurit temanmu itu, belum bisa menjamin rencanaku ini akan bocor. Oh, apa maksud Gusti Ardaraja? Kau tahu mengapa aku masih belum yakin bahwa rencanaku itu tidak akan bocor? Jawabnya adalah karena kau masih hidup. Oh, Gusti, jadi. Iya, malam ini juga kau harus menyusul temanmu itu. Kuburkan orang ini baik-baik. Kuburkan di tempat yang tersembunyi, supaya tidak ada orang yang bisa mencium bau mayatnya. Pembunuhan prajurit Singasari yang sebelumnya didahului dengan peristiwa pembokongan terhadap 3 orang utusan dari kerajaan Mongolia itu segera tersebar ke seluruh kota. Orang-orang ramai membicarakannya. Sang Prabu Kertanegara sendiri nampak gusar begitu mendapat laporan dari Prana Raja. Selamat ya Sri Kertanegara. Selamat ya Sang Siwa Buddha. Terimalah sembah kami. Terimalah rasa hormat kami. Aku sangat menyesalkan mengapa hal ini bisa terjadi. Kami pun sangat menyesalkannya, Tuan. Tutup mulutmu. Aku yang akan bicara, bukan kau. Bukan siapa-siapa. Akulah yang akan memutuskan perkara ini. Tapi kami juga punya hak untuk bicara. Aku raja di sini. Raja Sang Kertanegara, bibirnya bergetar waktu bicara. Suasana di Balai Paseban Agung menjadi hening. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Raja Singasari itu terhadap 3 orang utusan dari Mongolia? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.